Alasan gua ngelakuin banyak hal tuh cuman karena pengen happy aja. Jadi nggak ada motivasi lain selain melakukan sesuatu yang bikin bahagia aja. Soalnya kan seperti kita tahu hidup itu kan berat sekali ya kalau kita pikir-pikir. Jadi gue kalau ngelakuin apapun tuh motivasinya adalah karena pengen bikin gue happy. Jadi gue kalau ngelakuin sesuatu tuh emang nggak pernah, mungkin di luar istri dan anak-anak ya, tapi nggak pernah di luar yang bikin gue bahagia aja. Mau itu gue nge-rap atau tiba-tiba nulis film atau ngedirect film atau pokoknya apapun yang gue lakuin, seaneh-anehnya yang gue lakuin, biasanya gue lakuin dalam rangka karena gue pengen bahagia. Karena gue tahu nggak enaknya sedih gitu ya. Dan tahu beban dari menjadi depresi gitu. Jadi itu juga kenapa ekspektasi kebahagiaan gue juga sederhana, karena biar gampang aja bahagianya gitu. Pertama kali gue bercita-cita itu nggak ada hubungan sama karir. Cita-cita pertama gue tuh jadi pacar orang. Orang lain pengen jadi pilot, jadi insinyur, gue pengen jadi pacar orang. Aneh banget ya. Tapi terus kemudian cita-cita kedua gue adalah pengen jadi astronot. Lalu gue matikan cita-citanya setelah gue sadar untuk jadi astronot ataupun jadi pilot matematikanya mesti bagus. Kata gue, tidak. Daripada saya belajar matematika, lebih baik saya lepas cita-cita ini. Terus gue punya cita-cita pengen jadi arkeolog gara-gara Indiana Jones. Nah tapi akhirnya cita-cita pertama yang akhirnya beneran gue kejar adalah jadi presenter NBA. Oh ada yang miss. Di masa setelah gue pengen jadi presenter NBA, gue pikir gue pengen jadi komikus karena gue pinter gambar, seneng bikin cerita. Nah waktu gue SMA, gue masuk FSRD ITB, masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB karena pengen jadi komikus. Pas masuk di situ, akhirnya masuknya ke desain produk, karena desain grafis yang lebih lazim untuk jadi komikus tuh nilainya harus bagus, padahal semester pertama saya, IP saya 1,7. Waktu mau tugas akhir, gue tahu gue butuh duit, nggak pengen ngebebanin nyokap karena udah cerai waktu itu. Gue lagi di kantin mau ngutang nih, di kantin Seni Rupa mau ngutang, terus ada koran Pikiran Rakyat yang lagi dilipet di lowongan kerja. Pas gue lihat ada lowongan kerja untuk jadi penyiar Hard Rock FM. Udah deh, jadi penyiar radio. Nah sejak jadi penyiar radio, gue mulai belajar ngomong, belajar public speaking, dapat kesempatan nge-MC, sampai akhirnya kejadian juga tuh gue jadi presenter NBA selama 3 musim. Nah setelah punya karir di dunia TV cukup lumayan, jadi sebenarnya karir cukup oke. Nah gue inget banget ini, Ramadan 2007, setelah sahur istri gue nanya, kamu tahun depan mau ngapain? Terus gue bilang, ya kerja aja kayak biasanya. Terus dia bilang, jangan kerja doang, berkarya, bikin apa, kamu tuh selama ini pengen jadi apa? Terus gue ditanya pengen jadi apa, kan gue bingung ya, pengen jadi apa ya, nggak pernah pengen jadi apa-apa. Terus dia nanya, apa yang waktu itu dulu kamu tuh happy banget ngelakuinnya? Nah gue ingat, gue tuh emang seneng nge-rap. Terus gue bilang, aku pengen jadi rapper gitu. Ya udah. Akhirnya udah mulai dari koneksi gue di dunia radio, gue ketemu Andrew March, produser gue. Akhirnya ngerilis album pertama. Nah, album rap pertama yang tentunya tidak laku dan tidak ada ketahui sampai sekarang, itu membuka pintu untuk berkarya. Album tersebut gue jadi berani untuk bikin karya. Dan dari nge-rap, terus gue mulai nulis buku. Dari nulis buku, gue mulai stand up. Tahun 2010 gue mulai stand up. Terus tiba-tiba di antara nge-rap, nulis, dan stand up yang paling maju gitu trajektori karirnya. Akhirnya gue double down di stand up, gue bikin pertunjukan spesial pertama gue, terus jadi tour nasional, terus jadi tour dunia. Dan walaupun diselingin sama gue nulis dan ngedirect film, gue memutuskan untuk mendalami stand up lebih mateng lagi dengan pindah ke New York dan mencoba untuk jadi stand up comedian di sana. Kadang ya, siapa yang ngomong ini? Steve Jobs kalau nggak salah. Dia bilang, kadang kita tuh baru ngerti bahwa yang kita laluin itu ngebentuk kita setelah kita nengok ke belakang gitu. Jadi kita baru bisa connecting the dots looking back.
Terus gue baru sadar bahwa yang dulu gue anggap sebagai masalah gitu dalam hidup gue atau sesuatu yang tidak menyenangkan tuh justru ngebantu gue untuk kayak sekarang. Karena kalau ada yang konsisten dari hidup gue tuh berubah mulu. Kayak gue lahir di Singapura kan, itu aja udah aneh. Nah, di Singapura aja keluarga kami pindah 3 rumah. Pindah ke Jakarta, di Jakarta aja kami kayaknya pindah juga 7 kali. Waktu gue kuliah di Bandung, gue pindah kosan juga mungkin hampir 7 kali. Jadi lu bayangin, salah satu yang paling konstan dalam hidup gue adalah berubah-berubah. Sementara kan kalau lu mau punya rasa nyaman aja, lu mesti ada rasa sense of familiarity gitu. Pindah-pindah mulu. Nah bayangin kalau nyaman aja susah, gimana mau bahagia? Kebayang kan? Jadi karena hidup lu nggak pernah statis, merasa nyaman itu susah. Karena nyaman pun enggak, apalagi bahagia. Sehingga terus kemudian gue belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam cara-cara yang sederhana atau cara-cara yang gue bikin-bikin sendiri. Jadi gue tuh dari dulu tuh nyari hiburan itu dari hal-hal yang gue ciptakan sendiri gitu. Menghibur diri, bikin bahagia tuh dari hal-hal yang gue ciptakan. Gue tuh sadar persis peran gue sebagai seorang pelawak itu apa, sebagai stand up comedian. Ketawa tuh ajaib soalnya. Kalau lo lagi ketawa, pada detik lo ketawa, bener-bener lo nggak inget apapun. Udah aja, ketawa tuh refleks soalnya. Pura-pura ketawa aja terdengarnya aneh gitu, ketimbang ketawa yang terjadi karena refleks. Karena dia refleks, pada detik itu juga, everything else doesn't matter, right? Jadi gue tahu ketika gue stand up, gue tuh bikin orang lupa dari masalahnya. Dan karena gue tahu rasanya sedih, I put that on a pedestal gitu. Gue menyadari pentingnya pekerjaan gue. Karena sebenarnya yang tadi gue bilang tuh, kesulitan untuk bahagia karena nyamannya sulit, itu tuh membawa luka yang mungkin baru terasanya belakangan. Yang gue tahu, coping mechanism-nya adalah ngarang-ngarang cara untuk bahagia gitu. Perubahan itu, karena tadi kita baru ngomongin soal pindah tempat tinggal, pindah lingkungan sekolah tuh beda juga dari sekolah swasta, tiba-tiba sekolah negeri. Dari sekolah negeri, tiba-tiba sekolah Katolik, itu beda semua itu. Ketidaknyamanan itu terjadi di mana-mana. Ketidaknyamanan itu bukan hanya terjadi di lingkungan rumah. Orang suka kabur dari rumah ke sekolah untuk cari kenyamanan, betul nggak kan? Banyak orang nggak mau pulang karena di rumah ada masalah. Akhirnya dia banyak nongkrongnya di sekolah. Tapi bayangin untuk gua, di sekolah pun nggak nyaman. Di SD, gua nggak punya temen. Pindah ke SMP negeri. Hari pertama gue sekolah. Hari pertama gue sekolah aja kelas 1 SD, gue sekolah siang. Itu aja aneh buat gue. Apa itu sekolah siang? Sesuatu yang beda sama sekali. Terus gitu hari pertama gue sekolah gue tuh tingkat tuh. Gue lagi di bawah doang lagi duduk. Tiba-tiba, tas! Gue nengok di atas, ternyata di atas lagi lomba ludah-ludahan untuk ngenain gue. Kepala gue. Itu tuh bercandaannya gue, aduh. Terus udah gitu gue pernah pakai telepon umum untuk telepon nyokap gue di sekolah gue. Pas gue angkat, jadi dia telepon umum gitu dari situ. Kan gue nggak ngeh ya, gue ambil aja pas gue, aduh anjing pas gue. Nah sekarang kan lucu ya, tapi kan pada zamannya lu mesti bayangin. Terus gue lagi, kan gue sekolah basket, gue nontonin senior main basket. Terus ada bola yang jatuh, prat, kena cipratan air dekat gue. Terus kan gue gini dong. Terus reaksi mereka, wah kenapa lu nggak seneng kena air? Bola dikumpulin, diciprat-cipratin dekat gue. Waduh, gitu. Aduh. Looking back, it's funny now, but looking back, semua itu gue tekan. Dan meledak ketika dewasa, ketika gue ngerasa gue udah punya hak untuk marah. Kebayang gak? Gue cerita bahwa gue tuh sering banget ngamuk, bukan kalau ada yang menghina gue. Gue tuh sering banget ngamuk kalau di antara gue dengan yang gue inginkan ada orang goblok di tengah-tengah. Gue tuh sering banget ngamuk. Sampai poin gue ada kecenderungan untuk pengen nyakitin. Pertama tuh dari nyakitin diri dulu. Gue kalau marah tuh, dari ini bahkan sebelum gue kerja jadi CEO. Zaman gue kerja di perusahaan, kalau gue marah, gue pertama kali nyakitin diri gue sendiri dengan lari gitu. Gue pernah waktu itu sama Gamila yang sekarang jadi istri gue, minta temenin aku ke ITB. Udah lulus nih gue, temenin aku ke ITB, mau ngapain, mau lari. Jadi gue lari keliling ITB, masuk gedung-gedung kosong gitu, karena gue pengen bakar aja. Bahkan ada masa-masanya gue suka push up handstand. Nah,
Dari yang kayak gitu nyakitinnya mulai ekstrim, mulai mukul-mukul pala. Gue kalau marah mukul-mukul pala. Sampai poin paling ekstrimnya pengen bunuh diri. Nah, makin sering tuh keinginan untuk bunuh diri. Gue pernah lagi naik taksi, marah, di tol, gue pengen buka pintu, pengen jatuhin aja, biarin aja lah, mati lah gitu. Tapi lagi-lagi logika gue masuk, gue nggak mau mati dalam keadaan muka gue jelek kan. Kalau jatuh jalan kan gitu. Tapi terus udah gitu sampai nakutin, sampai gue nangis sama istri gue. Gue bilang aku nggak ngerti kenapa aku pengen mati. Karena gue bukan tipikal orang yang menyerah gitu, gue nggak pernah nyerah gue. Akhirnya gue ke psikolog, gue tahu masalah gue apa, ternyata irrational anger behavior. Untung gue memutuskan ke psikolog di momen-momen genting gue. Tapi itulah yang kemudian menambah alasan kenapa gue cenderung melakukan hal-hal yang bikin gue bahagia. Karena gue tahu itu perlu. Bahkan klinikal gitu. Dokter juga bilang dalam kondisi mindset yang bahagia lebih gampang sehat, dan orang yang sedih gampang sakit. Bokap gue meninggal dunia karena jantung. Tapi bukan karena jantungnya buruk. Jantungnya sehat, dia atlet. Tapi pembuluh darahnya yang buruk. Penyakitnya namanya angina. Angina itu ada pengapuran di pembuluh darah. Dan bokap gue makan jam 7 pagi, 12 siang, 7 malam. Jadi kayak tentara dia itu. Udah mah dia atlet, terus dia makan yang nggak pernah telat, nggak pernah begadang, sehat jantungnya. Tapi ternyata kata dokternya, karena stres. Ya, jadi karena pengalaman itu ya, secara kolektif, itu kemudian ngasih dampak sama keputusan-keputusan yang gue lakukan dalam hidup. Karena hidup gue sering banget berubah, coba gue recap dikit ya, jadi hidup gue tuh berubah mulu, sehingga saking cepetnya berubah, gue selalu harus mau nggak mau berusaha untuk beradaptasi. Tapi itu membuat gue juga sulit sekali untuk nyaman. Dan karena sulit sekali untuk nyaman, mau bahagia juga sulit kalau lu nggak familiar dan nggak nyaman, sehingga kebahagiaan gue karang-karang sendiri. Itu berlangsung terus aja konsisten dari gue lahir sampai gue kuliah, sampai gue kerja bahkan. Sampai akhirnya membuat gue selalu ngerasa nggak nyaman kalau semuanya justru udah mulai familiar. Tapi karena itu nggak pernah terjadi dari zaman gue kecil, sekarang justru ketika semuanya udah terasa familiar, gue tuh ngerasa khawatir, kayak salah gitu, kayak gue nggak harusnya ngerasa nyaman. Akhirnya gue nyari-nyari, gue sih bilangnya, gue selalu ngejar mimpi dan cita-cita gue. Gue selalu memperbarui cita-cita gue, impian gue. Gue menghidupkan kembali cita-cita gue. Tapi sebenarnya bisa jadi itu tuh pembenaran terhadap gue yang emang gak nyaman untuk stagnan gitu. Ketika karir udah oke, rumah enak di Jakarta, mobil cita-cita gue, udah punya perusahaan, anak sekolah bagus, cukup tenar, gue tinggal semuanya untuk jadi nol di New York. Untuk jadi bukan siapa-siapa. Naik transportasi umum kemana-mana. Anak sekolah negeri. Walaupun sekolah negerinya sekolah negeri New York ya. Tapi kan di New York anak-anak pada ditembak-tembakin. Di Amerika lu tahu nggak? Ngeri loh gue. Tapi ya gitu. Begitu ekstrimnya gue dalam pencarian kebahagiaan gue, sehingga gue rela untuk pergi ke Amerika gitu. Jadi gue selalu ngerasa kalau lu ngelihat sesuatu dan lu gak nyaman, tinggalin aja. You have a choice. You always have a choice. Tapi gue sadar ini sudut pandang gue ya, yang bisa kuat di dalam diri gue kayak gini karena pengalaman hidup gue. Orang lain ketika misalkan dia kerja sebuah perusahaan, lu nih kerja di perusahaan manapun saat ini, ketika keadaan gak enak di kantor, lu stres, seakan-akan gak ada pilihan untuk pindah. Padahal ada pilihan untuk pergi. Bahkan kalau negara ini bikin stres, pergi aja. Pergi aja ke luar negeri, nggak apa-apa, biarin aja, mah kenapa? There's always a choice. Membangun karir di New York karena cita-cita yang udah ketahan dari lama. Tapi itu semua datang dengan konsekuensi ya. Jadi setelah tahun 2017, tahun yang sebenarnya sulit ya, tahun masa-masa sulit gue memutuskan untuk ya udah deh kita coba deh untuk kesana. Itu datang dengan konsekuensi, dan yang dicari ketika ke New York ya sebenarnya
Gue nggak tahu gue tadi udah sempat ngomong atau enggak, tapi biasanya gue tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh nggak mungkin hanya karena satu alasan. Jadi alasannya pasti berlapis-lapis. Di satu sisi benar, kepergian gue ke New York tuh cita-cita lama. Tapi pada saat yang bersamaan, gue ngerasa kalau gue kesana, anak-anak stand up comedian di Indonesia tuh, komika-komika di Indonesia tuh jadi punya sesuatu yang baru untuk dikejar. Di sisi lain, gue sangat percaya kehadiran gue di sana secara langsung ataupun enggak pasti ada dampaknya sama perusahaan ini juga. Nah harapan gue ketika gue kesana ada banyak hal yang bisa dicapai gitu. Salah satunya yang paling sederhana aja secara bisnis, jadi memungkinkan perusahaan ini untuk bisa bawa komedian-komedian dari New York. Saat ini di New York orang Indonesia yang stand up ya cuman gue. Makanya New York tuh asing banget sama Indonesia. Asing banget, bener-bener asing, nggak jelas gitu. Bali aja tipis-tipis mereka taunya. Nah, jadi kalau gue nengok kanan kiri siapa yang gue harapin untuk ngelakuin apa yang gue tadi bilang, ya akhirnya gue bisa ngeliatnya sama diri gue sendiri. Because I'm quite privileged untuk bisa punya karir di level seperti ini, di mana gue bisa punya uang untuk bisa ke sana. It's kind of like a privilege gitu. Ya datang dengan kerja keras betul, tapi privilege juga. Dan semua cita-cita itu numpuk di atas kenyataan bahwa gua ngerasa gua nggak berhasil nge-set up Indonesia jadi runway yang tepat untuk anak-anak gua. Sesuatu yang dulu waktu gua nulis buku nasionalisme itu gua cita-citain gitu. Nah karena gua nggak merasa berhasil untuk mencoba menjadikan Indonesia sebagai landasan pacu yang tepat untuk anak-anak gua udah sampai di usia dimana mereka butuh platform yang tepat untuk dia. Ya udah sekalian gitu. Gue cerita bahwa emang dari dulu tuh gue overthinking. Emang itu cara gue menghibur diri sendiri gitu, menghayal sesuatu gitu. Kayak tadi gue cerita, kalau gue naik angkot, gue ngeliat orang di depan gue dan berpikir, ini orang hidupnya apa ya? Bahkan kadang-kadang kalau kita naik mobil terus kita ngeliatin kayak keluarga lagi di pinggir jalan gitu, terus kadang-kadang gue berpikir kalau itu gue, hidup gue tuh seperti apa ya? Jadi dari dulu tuh gue selalu mikirnya tuh agak nggak terlalu perlu karena hiburan nah karena dari dulu tuh gue emang kerjanya ngayal, gue terbiasa kalau ngayal tuh detail gitu, bahkan gambaran hayalan di kepala gue tuh nggak lengkap kalau gue nggak tahu detail-detailnya gitu. Dan kepergian ke Amerika Serikat itu diawali dengan hanya berhayal libur ke Amerika, bukan pindah gitu. Dulu tuh kalau ngayal ke Amerika tuh gue aduh pengen deh ngayal liburan ke Amerika, terus dalam hayalan gue naik pesawat, tapi pesawat apa ya gitu. Jadi hayalan gue detail, gue sampai buka YouTube nyari flight ke Amerika, terus oh ini mahal, oh ini murah. Gue waktu itu pernah bikin epilog setelah stand up comedy special gue yang ke-9, ternyata ini sebabnya. Epilognya itu judulnya Jangan Bunuh Mimpimu. Terus orang-orang tuh banyak yang kepancing sama pernyataan itu. Dengan anggapan bahwa menurut mereka, mimpi mereka nggak mungkin tercapai. Terus gue bilang, nggak mungkin tercapai sekarang. Tapi jangan taruh deadline di mimpi lu. Karena nanti lu akan terkejut bagaimana hidup menemukan jalannya sendiri menuju ke situ gitu. Dulu waktu gue SMP, gue pengen banget Air Jordan 6. Karena tahun 91 itu Air Jordan yang paling terkenal. Tapi orang tua gue cerai, nyokap gue mulai karir dari nol jadi customer service bank. Rumah juga kecil bener. Nggak kelihatan jalan menuju sepatu Air Jordan 6-nya gitu. Tapi sekarang umur gue 42 tahun. Akhirnya beli sepatu itu juga. Jadi yang gue ingin coba untuk sampaikan adalah kalau lu nggak nemu jalannya sekarang bukan berarti nggak berhasil atau nggak akan terjadi. Jangan taruh deadline aja sama cita-cita lu. Kebayang nggak? Jadi don't put a deadline on your dream. It might happen, it might not happen now, but it might happen eventually gitu. Cara ngelewatinnya, jawaban cepatnya ya, cara ngelewatinnya sebenarnya nggak tahu. Tapi lewat aja. Gue nggak tahu yang lain ngerasain hal yang sama atau enggak, tapi kadang-kadang tuh kita selalu ngerasa saat ini hidup kita berat banget gitu. Gue inget dalam hidup gue tuh gue sering banget kayak gitu. Waktu gue SMA, gue pernah bilang sama diri gue sendiri, anjing hidup gue berat banget anjing. Waktu gue kuliah, gue pernah bilang, anjing hidup gue berat banget gitu. Setiap kali gue pindah kerja tuh selalu, anjing hidup gue nih apaan sih kenapa berat banget. Tapi terus udah gitu tiba-tiba nyampe hari ini aja. Jadi yang kemarin gue bilang berat, hidup gue berat, ternyata lewat aja. Jadi gue baru sadar bahwa kenapa gue bisa ngelewatin masalah-masalah berat dalam hidup.
atau kita semua nih bisa ngelewatin masalah-masalah berat dalam hidup karena ternyata masalah hidup kita akan selesai pada akhirnya walaupun tidak dengan cara yang kita inginkan. Kebayang nggak? Karena kalau misalkan kita lagi saat ini, kayak sekarang nih, gue lagi ngerasa hidup gue berat banget. Tahun ini sebenarnya berat sekali, tapi nanti kita cerita kapan-kapan aja biar gue nggak nangis. Tapi ini tuh tahun yang berat buat gue. Dalam banyak sekali aspek kehidupan gue, dan itu tahun yang berat sekali untuk gue. Tapi terus gue selalu mengingatkan diri gue sendiri bahwa, kenapa ini tuh berat? Karena gue nggak nemu jawaban dari masalah gue hari ini. Sehingga terus gue stres. Jadi kesimpulan gue adalah, kita semua ini pasti akan berat dalam hidup, tapi tugas kita satu-satunya itu cuma bertahan. Kita nggak perlu bahkan tahu solusi dari masalah kita. Kalau kita nggak nemu, nggak perlu. All we need to do is hang on and stay alive. Ini yang membantu gue memahami dan melewati masa-masa berat gue. 3 tahun terberat gue, mungkin 4 ya, itu dari 2016 sampai 2019. 2016 hidup gue berat banget, 2017, 18, 19 berat banget. 16 berat karena itu kondisi kemarahan gue lagi puncak-puncaknya tapi tanpa solusi karena gue belum ke psikolog. Nah tahun 2016 itu lagi pertama kali gue muncul keinginan untuk pengen bunuh diri. Pertama gue pengen capek, jadi dulu waktu gue masih kuliah, kalau gue lagi marah, gue ke lapangan basket ITB, nyalain lampu sendiri terus main basket jam 2 pagi karena marah aja. Terus naik ke kondisi ekstrim jadi pengen bunuh diri gitu, pengen lompat gitu. Ada masanya kalau gue marah dan gue lagi di mall, gue suka kepikiran pengen lompat. 2016 tuh masa-masa yang berat karena gue gak tahu apa yang salah sama diri gue. Ditambah, tur gue saat itu rugi parah. Rugi parah bukan karena apa-apa, tapi karena sponsor mengundurkan diri secara sepihak. Gue bahas kok, kalau ada orang nonton Juru Bicara di Jakarta, dia pasti dengar gue ngomong ini. Gue sebut brandnya. Bahkan orang brandnya gue undang untuk datang ke acara. Ada dia di situ. Gue punya sponsorship 3,5 miliar. Setelah dia bayar 1 miliar, dia putuskan sepihak kontraknya. Sehingga gue minus 2,5 miliar. Anda tahu nggak rasanya minus 2,5 miliar? Ngerti nggak Anda? Aduh, udah lu kondisi psikologisnya buruk, lu marah-marah mulu, hilang duit 2,5 miliar lagi. Terus setelah itu lewat, gue pikir, gue balas dengan karya yang lain lah. Karena stand up bikin gue stres kemarin, akhirnya gue pikir, mari kita menulis dan menyutradarai film. Saya bikinlah film judulnya Partikelir. Ya, yang saya pikir akan mengembalikan pundi-pundi duit saya. Karena saya pikir akan juta-juta penonton dong. Saya kan pede aja. Tiba-tiba yang nonton cuma 180.000. Ya Allah. 2016 gue terpuruk, terus 2017 gue ngadi-ngadi pengen keluar negeri. Nah, salah satu caranya gue untuk mencapai itu adalah bikin film judulnya Partikelir itu. Tapi terus udah gitu, filmnya itu tayang di 2018. 2018 juga gue jalanin tour. Dan setelah Juru Bicara kemarin tuh turnya berat sekali karena gue pengen ke Afrika, itu Juru Bicara juga. Jadi gue tuh nyusahin diri gue sendiri. Setelah Mesake Bangsaku World Tour ke 4 benua, gue terlalu tipis kupingnya. Gara-gara ada netizen bilang, kalau nggak ke Afrika mah nggak bisa disebut World Tour. Katanya netizen anjing gitu. Tapi gue ke-trigger, jadi gue bilang sama tim gue. Gue bilang, kita harus bisa ke Afrika. Jadi udah mah itu stres, karena gue nyusahin diri gue sendiri, itu rugi. Masuk ke 2017 gue bikin film, 2018 film itu tayang ternyata nggak sesuai ekspektasi. Roboh lagi, 2018 gue jalanin tour, di tengah-tengah pusingnya urusan politik pilkada. Itu pun rugi. Jadi gue nggak? Jadi 2016 rugi, 2017 rugi, 2018 rugi. Rugi terus itu. Bahkan sebenarnya sampai 2019 kan, tahun 2020, gue udah, ini emang anjing nih COVID bangsat banget. Tahun 2020 tuh gue bilang sama anak-anak, tahun 2016 kita rugi, tahun 2018-19 kita rugi, tahun 2020 yang penting kita untung. Karena kita udah ngitung-ngitung nih, wah ini mah untung nih, ini jalan nih, untung nih kita nih. Tiba-tiba COVID datang bajingan. Gue harus mencoba untuk menjaga asa itu hidup dari 2020 ke 2022. It is very tough when you think about it. Makanya orang sering nanya kenapa lu nggak nyerah aja gitu. Tapi gue nggak register gitu istilah nyerah di kepala gue. Kalau ngitung secara statistik sebenarnya harusnya usia gue tuh masih relatif panjang. Jadi bokap gue pernah cerita. Dia bilang dia tahu dia akan meninggal umur berapa. Waktu bokap gue ulang tahun ke-70, bokap gue ngomong sama gue, siap-siap ya, ayah udah mau mati nih, gitu. Jadi dia ngelihat bapaknya meninggal umur 70-an, kakeknya meninggal umur 70-an,
ketika dia masuk umur 70-an, dia pikir usianya nggak lama lagi. Kalau emang bokap gue bener, berarti gue masih bisa hidup sampai umur 72-an, 73-an lah katakanlah. Itu berarti masih 30 tahun lagi. Sekiranya semuanya berjalan lancar, gue masih punya umur 30 tahun lagi. Kalau nengok ke belakang, dari 0 ke 30, begitu banyak yang gue bisa capai. Dan begitu banyak yang terjadi dalam hidup gue. Ya kan? Jadi lu bisa memahami perspektif gue, kenapa gue ngerasa gue tuh masih panjang perjalanan. Kalau emang gue sekarang umur 43 dan gue mungkin akan meninggal umur 73 tahun, berarti gue masih ada 30 tahun. Kalau dari 0 ke 30, oh banyak banget yang bisa dicapai gitu. Berkali-kali jatuh cinta, berkali-kali pindah kerjaan. So many things happen during those 30 years. Jadi gue ngerasa kita masih punya banyak waktu. Itulah juga kenapa gue ngerasa hidup gue yang berat di 2016, 17, 18, 19 itu nggak pernah mendefinisikan gue gitu. Jadi kegagalan gue di 4 tahun itu tuh tidak mendefinisikan siapa gue karena gue punya banyak waktu untuk mengubah. I can always redefine myself bahkan. Kalau misalnya gue ada di hubungan karir, ada di jalani sebuah karir dan ternyata karirnya busuk dan umur 40 tahun ternyata karir gue busuk, selalu ada waktu untuk mengubah lagi. Isn't it crazy? It's crazy how you can always redefine yourself. Yang berarti segagal-gagalnya lo dalam hidup, lo selalu bisa mengubah diri lo, mendefinisikan ulang. Lo nggak harus jadi orang yang sekarang adalah diri lo gitu. Jadi gue ngerasa apalah artinya kami tolol sekarang kalau ketololan itu membuat kami jadi benar, lalu kami bagus untuk selamanya gitu. Sama kayak gue ngeliat diri gue sendiri. Apalah arti gue 2016, 17, 18, 19 itu depresi. Kalau gue tahu, gue masih tetap bisa mengubah hidup gue dan kemudian sisanya jadi lebih baik gitu. You have time to make mistakes. You have time to learn from your mistakes. Harusnya. Dan itu yang jadi prinsip hidup gue dan akhirnya kebawa-bawa ke perusahaan. Tahu nggak yang bikin kita stres terbesar itu apa? Kalau menurut gue ya, itu adalah ekspektasi. Gue bukannya mau bilang jangan punya ekspektasi. Susah sekali kalau nggak punya ekspektasi. Lu mau berbisnis aja, lu harus ada ekspektasi angka yang ingin lu capai dan segala macamnya. Tapi yang ingin gue bilang adalah stres itu datangnya dari ekspektasi kita. Nah, ekspektasi kita itu bukan hanya tinggi kepada dunia sekitar kita, tapi seringkali ekspektasi kita ke kita sendiri juga tinggi. Kita pikir kita tuh harus seperti apa yang kita inginkan. Padahal sampai umur berapapun lu tuh belum selesai berproses, ngerti ya maksud gue? Kadang-kadang kita tuh sedih karena, ini kesedihan yang paling sering gue temuin di kalangan kerja zaman sekarang. Banyak anak muda zaman sekarang tuh sedih karena hidupnya itu tidak seperti yang dia bayangkan. Dia pikir dia belum hidup bahagia. Karena bayangan dan ekspektasi dia terhadap kebahagiaan itu spesifik sekali. Dan ketika ekspektasi kebahagiaannya itu tidak ada di hidupnya sekarang, dia pikir dia nggak bahagia. Padahal enggak. Sebenarnya hidup lu tuh bahagia. Lu aja nggak menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Gue ambil contoh. Jadi Alkisah ada seekor ikan muda berenang-berenang. Ikan mudanya ini ketemu sama ikan yang udah tua. Ikan mudanya nanya, permisi ikan tua, saya pengen ke laut. Arahnya kemana ya? Terus ikan tuanya bilang, ke laut. Lah ini laut. Terus kata ikan mudanya, ini mah bukan laut. Ini mah air. You get the point? Ikan itu pengen ketemu laut. Karena kayaknya dia punya gambaran laut seperti apa. Dia sebenarnya udah di laut. Tapi karena laut tidak seperti yang dia gambarkan, dia ngerasa ini mah bukan laut, ini mah air. Kebayang maksud gue? Kita tuh sering banget punya cita-cita, tapi bayangan kita sama cita-cita itu spesifik sekali. Sehingga ketika cita-cita itu sudah terwujud tidak dengan gambaran kita pikir kita belum nemu cita-cita kita. Sama kayak kebahagiaan kan? Kita pikir bahagia tuh A, B, C, D, E. Lalu ketika kita tidak mendapatkan itu, kita pikir kita nggak bahagia. Padahal enggak. Jadi nanti di New York, all I wanna be is just a comedian. I wanna wake up in New York and say that I'm a New York comedian gitu. Terus udah gue jalanin hari demi hari aja. Kalau ternyata pada akhirnya gue nyentuh Netflix special, ya bersyukur. Tapi bukan itu targetnya. Kalau ternyata nyampe Madison Square Garden, ya bersyukur. Tapi bukan itu targetnya. Targetnya hidup di New York sebagai comedian. Jadi kalau mau menjadi manusia yang bahagia, kuncinya adalah
memiliki definisi sendiri terhadap apa yang bikin lo bahagia. Dan nggak membiarkan ekspektasi orang jadi beban terhadap lo. Bahkan nggak membuat ekspektasi lo terhadap diri lo sendiri untuk jadi beban. Because you can always change and you can always redefine yourself. Waktu itu ada yang nanya sama gue, kenapa stand up comedian itu jahat? Kenapa sih stand up comedian jahat? Karena emang harus gue akuin, joke-nya sebenarnya agak-agak jahat. Lo kan tahu sebenarnya yang Panji omongin di atas panggung itu cuma aman karena Panji di atas panggung. Stand up comedian itu bukan jahat. Manusia yang jahat. Sebenarnya. Dan kita pengen nyentuh itu tanpa beneran menjadi jahat. Menjadi manusia menurut gue adalah menjadi sosok yang punya akses terhadap semua perasaan kita. Karena merasakan semua itu adalah yang membuat kita ngerasa hidup. Manusia itu kaya akan nuansa, kaya akan emosi, dan kita ingin bisa nyentuh itu. Jadi untuk menjadi manusia, menjelajahlah dan berkunjunglah dengan perasaan-perasaan itu lewat apapun. Mau itu nonton komedi, mau itu nonton horor, mau itu nonton drama, apapun.